Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini Allah telah memberikan petunjuk hidayah kepada kita sehingga dapat kita melaksanakan salat subuh berjamaah di rumah Allah yang mulia Masjid Ar-Rahmah ini. Harapan kita mudah-mudahan segala amal ibadah kita termasuk salat pagi ini Allah berkenan menerima, Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah panjangkan hidup kita dalam suasana taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya kematian. Kapan ibadah itu berakhir? Pada saat kita menghembuskan napas yang terakhir. Artinya Allah menyuruh kita mengisi hidup ini dengan ketaatan. Allah menyuruh kita mengisi hidup ini dengan ibadah. Az-Zariyat 56 menyebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Di antara ibadah-ibadah yang sangat banyak yang kita kerjakan, kita akan membicarakan pada pagi hari ini bagaimana agar salat yang kita kerjakan betul-betul bisa menjembatani kita dengan Allah sebagai pencipta. Salat adalah alat untuk kita berkomunikasi dengan Allah Ta'ala, dan itu juga disampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala as-salatu nisfaini Qismus salah qasamtus salah nisfain. Aku membagi salat itu dua bahagian, kata Allah Ta'ala. Allah menyebutkan salat itu dibagi dua. Pertama sebagian untuk Allah dan sebagian untuk manusia. Ada bahagian manusia dalam salat dan Allah satu bagian dalam salat itu. Demikian dalam sebuah hadis qudsi ini. Kemudian dalam sebuah hadis qudsi itu diceritakan, wa idza qala al-'abdu, apabila hambaku berkata di dalam salatnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Bukankah Al-Fatihah ini bacaan yang pertama? Setelah kita mengangkat takbir, setelah kita membaca doa iftitah, kemudian kita membaca Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah itu kalimat pertama adalah Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apabila hambaku membaca Alhamdulillah itu di dalam salatnya, yaqulur Rabb,
Allah akan menjawab bacaan itu. Allah akan menjawab perkataan itu. Hamidani abdi, kata Allah Ta'ala, hambaku telah memuji aku. Allah merespon satu ucapan, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang kita ucapkan pada ayat pertama. Dan Allah menjawab ucapan itu dengan respon yang bahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wa qala Allah, dan Allah berkata, hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Kemudian setelah kita berkata dalam salat itu Ar-Rahmanir Rahim, ayat selanjutnya, maka Allah menjawab lagi dengan ucapan kita, wa asna alayya abdi, hambaku menyanjungku, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah hambaku memujiku dengan kalimat puji bagi Allah, bagi semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim yang kita ucapkan. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Dan Allah menjawab, merespon ucapan kita itu, wa asna alai abdi, hambaku menyanjungku. Kemudian kita meneruskan bacaan dalam salat kita, Maliki yaumiddin, Allah adalah Raja pada hari pembalasan, Allah penguasa tunggal pada hari kiamat. Kemudian ucapan kita itu dijawab oleh Allah Ta'ala, Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Kemudian kita meneruskan bacaan kita dalam salat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab lagi ucapan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Wa qala Rabb, dan Tuhan kita Allah Ta'ala menjawab, hadza baini wa baina abdi wa li abdi masa'al. Kalimat itulah antara aku dan hambaku, dan apa yang hambaku terima ucapkan pada hari ini, apa yang hambaku pinta pada hari ini aku akan kabulkan. Allah menyebutkan Iyyaka na'budu adalah kalimat untuk Allah, di mana hambanya menyembah dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa iyyaka nasta'in, dan kalimat itu untuk hambaku, kata Allah. Karena pada saat dia memuji kepadaku, menyanjung kepadaku, dia minta tolong kepadaku. Dia minta tolong kepadaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah kalimat antara aku dan hambaku. Kemudian hambaku meneruskan lagi bacaannya di dalam salat. Apa tuh sambungannya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqima, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terjemah maksud dari ayat ini, ya Allah, tunjukilah hamba jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Engkau berikan nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang Engkau murkai. Waladdallin, dan bukan jalan kesesatan. Maka Allah menjawab pada dua ayat yang terakhir ini, hadza baina abdi wa li abdi mas'al. Itulah hak hambaku, dan apa yang hambaku pinta aku akan kabulkan. Ihdinas siratal mustaqim, kata Allah, itu hak hambaku yang meminta 17 kali dalam sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah menyetujui dengan permohonan ini. 17 kali sehari kita minta jalan yang lurus. Kadang-kadang pertanyaannya, kenapa kada lurus-lurus? Sudah berulang-ulang, dan Allah merespon, itu hak hambaku untuk meminta. Ghairil maghdub, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Waladdallin, dan bukan jalan yang sesat. Ba'dul ulama, sebagian ulama tafsir menyebutkan al-maghdub jalannya Yahudi yang Allah murka kepadanya. Ad-dhallin jalannya Nasrani yang Allah tidak suka kepadanya. Artinya
hak hambaku untuk meminta jalan yang lurus, bukan jalannya Yahudi dan bukan jalan Nasrani. Dan itu adalah hak hambaku. Hadza min abdi wa li abdi mas'al. Itulah dari hambaku sehingga hambaku apa yang dia terima akanku, apakah yang dia mohonkan akan ku terima. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian ditutup dengan kalimat amin, satu huruf alif mim ya nun yang diucapkan dalam salat berjamaah. Ada hadis idza qala imam amin. Apabila imam mengucapkan kalimat amin. Idza ammanal imam fa aminu. Apabila imam mengucapkan amin, maka kalian ucapkan kami amin bersama imam. Paman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Siapa yang mengucapkan amin waktu itu bersama imam, maka malaikat ikut amin bersama kita. Kalimat amin yang diucapkan 6 kali dalam sehari semalam. Subuh 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Pada kalimat yang bacaannya dizaharkan, ternyata kalimat itu mengandung doa, di mana Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu hanya dengan kalimat amin. Luar biasa jemaah sekalian dalam salat itu. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, menganjurkan, salatlah kalian dengan membaca Al-Fatihah ayatan-ayatan. Fatihah jangan diwasal, Fatihah diwakaf setiap satu ayat kecuali pada ayat yang terakhir, ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 2 ayat terakhir itu satu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Fatihah itu harus diucapkan dengan satu ayat. Seolah-olah kita memberikan kesempatan kepada Allah untuk menjawab dengan jawaban yang mesra, menjawab dengan jawaban yang indah pada bacaan yang kita baca dalam salat, khususnya dalam bacaan Al-Fatihah. Bayangkan Bapak-bapak, jika Al-Fatihah itu dibaca dari basmalah sampai waladdallin, bacaannya dari basmalah sampai waladdallin, kada benar napasan. Kalau ulun kada tegawi karena napas ulun kada sampai. Tapi banyak yang panjang-panjang napas. Iya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kemuyakannya waladdallin ujungannya. Ini salat yang tidak dibenarkan, yang tidak disetujui dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Muslim, diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bacalah Al-Fatihah itu dengan satu ayat. Bagi orang yang bermadzhab Syafi'i bagus mengetahui ini. Inilah hubungan antara hamba dengan Tuhan. Di salat inilah hubungan antara hamba dengan Khalik pencipta. Di surah Al-Fatihah saja sudah kita temukan komunikasi yang indah, komunikasi yang mesra antara hamba dengan Allah. Segala puji bagi Allah dijawab. Allah bangga dengan ucapan itu. Hamidani abdi, hambaku memujiku. Jemaah sekalian, kenapa? Karena salat ini adalah awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah. Amal yang pertama dihitung pada hari kiamat. Dan salat ini adalah amal yang pertama diperintahkan kepada kita. Belum datangnya lagi zakat, belum datangnya saum puasa, belum datangnya haji dan umroh, belum datangnya berbagai macam perintah Allah kepada kita. Salat yang pertama didapatkan. Berbicara tentang salat, kita berbicara tentang Mi'rajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam proses perjalanan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dengan pengalaman-pengalaman spiritual yang tinggi, Nabi mendapatkan perintah sholat. Nabi menjemput perintah itu kepada Allah Ta'ala. Di tengah semua perintah hari ini datang lewat Al-Quran. Zakat Allah perintahkan lewat Al-Quran. Puasa Allah perintahkan lewat Al-Quran. Haji umrah Allah perintahkan lewat Al-Quran. Dan banyaknya hadis-hadis sahih yang memerintahkan dengan perintah-perintah itu. Tapi perintah salat dijemput oleh Rasulullah SAW kepada Allah, yang dengan proses yang melelahkan bapak-bapak. Karena penetapan kewajiban itu pada saat itu ditetapkan 50 waktu. Proses berbalik-balik, berbolak-balik Nabi Muhammad SAW minta keringanan kepada umat, dan Rasul menyadari lemahnya semangat ibadah kita. Akhirnya ditetapkan solat itu 5 waktu. Jika dikerjakan 5 waktu, itu pun juga seperti 50 waktu. Rasulullah SAW bersabda, as-salatu mi'rajul mu'min. Solatnya itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Orang Islam 5 kali sehari mi'raj, tapi bukan mi'raj seperti Nabi Muhammad SAW. Dengan solat yang dia kerjakan, dia telah bermi'raj. Dia telah menghadap, dia telah berhadapan, dia telah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komunikasi yang mesra, percakapan yang indah. Satu ayat pun tidak ada jawaban Allah yang tidak membahagiakan. Hak-hak manusia dalam solat itu Allah katakan, hadza bain abdi, inilah untuk hambaku. Apa yang Allah katakan untuk hambaku pada saat hambanya berkata, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah hamba jalan yang lurus, jalan yang engkau berikan nikmat, bukan jalannya Yahudi, bukan jalannya Nasrani. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim yang diwajibkan 5 kali sehari melaksanakan sholat bukan satu ritual biasa. Melaksanakan sholat bukan hanya melepaskan kewajiban. Pada saat dia sholat di tengah orang lain, dia rapikan sholat itu dengan serapi-rapinya. Pada saat dia sholat sendirian, maka sholat begitu cepat, kuncang kirap kayak angin ribut sholatnya. Ini apa? Sholat yang dikerjakan hanya ritual. Solat yang dikerjakan, dia tidak menganggap itu satu komunikasi yang indah dengan Allah Ta'ala. Bagaimana komunikasi yang indah itu tercipta? Manakala Al-Fatihah dibaca dari Alhamdulillah sampai waladhdallin, tidak memberikan kesempatan seolah-olah kepada Allah untuk dijawab. Padahal jawaban Allah itu adalah doa-doa yang mulia. Kaifiat dalam ibadah solat sangat perlu kita tuntut. Karena apa? Salat adalah satu kewajiban yang persyaratannya sangat ringan. Islam, balik, berakal. Orang beragama Islam wajib salat jika dia sudah balik. Jika dia sudah balik. Bahkan menurut hadis Nabi, belum balik pun sudah mumayyiz. Apa kata Rasulullah SAW? Murru awladakum bis shalah bi sab'in. Perintahkan anakmu sholat dengan 7 tahun usianya, dan pukullah dia pada saat dia berumur 10 tahun belum sholat. Maksud pukulan di sini bukan mematahkan tulang, tapi perintahnya lebih keras. Perintahnya lebih keras, sampaikan kepadanya, ayah akan bertanggung jawab di hadapan Allah jika kalian tidak mau melakukan itu. Perintahkan dengan keras kepada anak kita. Menurut hadis ini, kewajiban sholat sejak 10 tahun. Karena diperintahkan dengan keras. Umur mumayyiz. Orang sering kritik, anunya imam kita belum balik sudah jadi imam. Ibnu Abbas itu menjadi imam sholat
pada saat usia 9 tahun. Tapi ukuran 9 tahun orang Arab mungkin berbeda dengan kita. Ukuran 9 tahun masa lalu, Fatimah radhiyallahu anha dinikahkan dengan Nabi dan berkumpul dengan Nabi. Jadi seukur itu salat itu wajib diperintahkan. Dan jadikan salat ini satu media yang bisa berhubungan dengan mesra antara kita dan Rabb kita, antara kita dan Tuhan kita. 5 kali dalam sehari kita berhubungan dengan Allah. 5 kali dalam sehari dengan persiapan yang matang untuk melaksanakan salat itu. Persiapannya dari mana? Liwudu'iha, berudu dengan baik. Wa mawaqitiha, waktunya jaga dengan baik. Wa ruku'iha, rukunya bagus-bagus. Wa sujudiha, dan sujudnya benar. Yarallahu alaihi haqqan, dia melihat itu adalah satu hak yang wajib dia tunaikan kepada Allah. Haramallahu 'alan nar, Allah mengharamkan neraka. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tapi beberapa ulama menjelaskan memang yang paling mudah ditinggalkan itu adalah salat. Orang mampu berpuasa sebulan penuh, bismillah, tapi tidak mampu salat 5 kali sehari. Orang mampu haji tiap tahun, kalau dulu kan tiap tahun berangkat haji. Tapi orang tidak mampu salat 5 kali sehari. Salat adalah pekerjaan yang tidak ada beban sebenarnya. Tapi justru ditinggalkan tidak ada beban juga. Ramainya orang hilir mudik datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Mereka juga ramai duduk-duduk di pinggir jalan dengan gitar dan bernyanyi-nyanyi, seolah dia tidak melakukan dosa besar. Padahal tidak ada dosa yang paling tinggi daripada meninggalkan salat. Mungkin kita ketemu orang yang mencuri sandal di masjid, dipukul babak belur. Atau yang lebih besar, mencuri motor, mencuri helm, dipukul sampai babak belur. Mungkin kita ketemu seorang anak-anak yang sempoyongan di jalan karena mabuk, maka orang menjauhinya dan merasa jijik. Laki-laki dan perempuan tanpa akad nikah berkumpul diarak tiap RT, saking malunya perbuatan itu. Sesungguhnya jamaah sekalian, meninggalkan salat lebih berat daripada dosa itu. Lebih berat daripada dosa itu. Salat ditinggalkan adalah dosa yang luar biasa, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi salat adalah satu ibadah yang paling mudah untuk ditinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lau anna nahron ala babi ahadikum, jika ada sebuah sungai di depan rumah kalian, yaghtasilu kulli yawmin 5 marrat, kalian mandi di sungai itu 5 kali sehari, hal yabqa min darinihi syai', adakah kotoran di badanmu? 5 kali sehari kamu mandi di air yang jernih dan bersih, ada lagi kotoran di badanmu? Semua sahabat menjawab, la yabqi min darinihi syai'. Ya Rasul, kada ada lagi kotoran di badan kami. Kami pun kada pernah 5 kali sehari mandi. Adalah kita nang mandi 5 kali sehari? Kada ada. Hari paling banyak 3 kali sehari banyak benar. 5 hari sekali kada pemandian bisa ada. Nabi menyampaikan dakwahnya dengan melemparkan satu pertanyaan kepada sahabat untuk sahabat berpikir, kotorkah lagi orang yang mandi 5 kali sehari itu? Sahabat menjawab tidak. Tidak wahai Rasul. Maka Nabi katakan, wa bidzalika mislu salatil khamsi, seperti itu salat 5 waktu yang kalian lakukan. 5 kali sehari kita melaksanakan salat, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dalam praktek salatnya aja luar biasa bapak-bapak.
dalam suasana menempuh jalan menuju tempat sholat sudah luar biasa. Amal ibadah, pengampunan dosa yang disampaikan kepada kita. Nabi Muhammad SAW satu malam bermimpi bertemu Allah Ta'ala dalam hadis yang panjang dan sahih. Atanil lailah tabaraka wa ta'ala, tadi malam aku bermimpi bertemu Allah fi ahsani surah, pada rupa yang terindah. Pertanyaan itu kada boleh ditanyakan lagi, dan sahabat pun tidak bertanya. Nabi tidak lanjutkan, ya Rasul, kayak apa bagusnya rupa Allah Ta'ala? Tidak pernah ditanyakan. Makin jauh kita mengenang, oh mungkin Allah Ta'ala bagusnya seperti ini, seperti ini, makin terjadi kesesatan. Cerita itu cukup Nabi ceritakan. Tadi malam aku bermimpi bertemu Allah dengan rupa Allah yang paling indah. Wa qala Allah, dan Allah berkata kepadaku, ya Muhammad, hal tadri ma tahtasimul mala'ul a'la? Wahai Muhammad, apakah engkau tahu malaikat di langit sana sedang berbincang apa hari ini? Apa yang dibaca oleh para malaikat? Malaikat sedang baca apa? Malaikat sedang bicara apa di langit sana? Maka Nabi berkata, ya Rabb, lah, hamba tidak tahu. Hamba tidak mengerti apa yang diperbincangkan oleh malaikat itu. Maka Nabi Muhammad SAW menceritakan, Allah meletakkan dua tangannya di bahuku. Wa wada'a yadayhi ala katifi. Dua tangan diletakkan di bahuku. Setelah dua tangan itu Allah letakkan di bahu, maka dadaku terasa dingin, mata hatiku terbuka, pandanganku mengerti apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini apa namanya berjamaah? Hijab telah dibuka oleh Allah Ta'ala. Yang Allah buka hijab itu bukan mata ini, bukan mata yang ada di kepala kita, tapi mata hati. Nabi sudah mengerti peristiwa langit dan peristiwa bumi. Setelah itu Allah balik bertanya dengan pertanyaan yang pertama, hal tastasimul mala'ul a'la? Engkau telah mengetahuikah apa yang dikatakan oleh malaikat di langit sana? Maka Nabi berkata, ya Rabb, na'am, hamba sudah tahu. Hamba sudah tahu peristiwa apa yang ada di langit sana. Apa kata Allah yang mereka bicarakan? Mereka berbicara tentang kafarat wa darajat, pengampunan dosa dan manusia yang diangkatkan derajat. Mal kafarat, siapa yang didosa itu diampuni? Al-muqsu fil masjid ba'da salat. Al-muqsu al-julus, duduk di masjid setelah sholat. Duduknya itu selama apa? Selama membaca zikir. Jangan tinggalkan zikir setelah sholat. Maaf, banyak sekali anak-anak remaja dan bahkan orang tua yang begitu salam langsung angkat kaki. Justru di luar tidak mengerjakan apa-apa kecuali memencet HP. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesaikan zikir paling tidak. Dan malaikat berlomba-lomba memohonkan ampun kepada seluruh umat Nabi yang melaksanakan itu. Yang kedua kata Allah Ta'ala, yang kedua, wa kasratil aqdam, kasratil khata' alal masjid, berlomba-lomba berjalan menuju masjid, melaksanakan salat berjamaah. Langkah-langkah kaki itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, isbaghul wudu fil maqari, memperbaiki wudu pada saat suasana tidak mendukung, dinginnya luar biasa, kemudian dia paksa untuk berwudu. Maka itulah tiga amal yang menjadikan malaikat heboh dengan amal-amal manusia umat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, fa in fa'alta dzalik ya Muhammad, jika umatmu melakukan itu, asa bi khairin mata bi khairin, dia akan mendapatkan kehidupan terbaik dan dia akan mendapatkan kematian yang terbaik. Hidupnya akan baik, matinya akan baik. Bukankah ini harapan kita semua? Hidup baik dan mati baik.
Bapak-bapak hadirin sekalian, yang dilakukan itu semua sekitar sebelum sholat, sedang sholat, dan selesai sholat. Belum lagi kita diperintahkan untuk banyak-banyak apa? Belajar tentang kaifiat sholat yang benar. Sholat itu perbuatan yang sangat mulia, tiang agama, bukan dikerjakan dengan asal-asalan. Kalau kita hari ini mengangkat takbir, kita yakin takbir yang kita angkat seperti Nabi SAW mengangkat takbir. Kalau kita hari ini ruku dan sujud, kita yakin ruku dan sujud yang kita kerjakan seperti contoh Nabi ruku dan sujud kepada kita. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian semua seperti kalian melihat aku salat. Maka salat kita pasti insya Allah kita akan mendapatkan salat yang terbaik pada saat kita berpedoman dan mencontoh kepada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekeliruan, sesuatu yang tidak berkenan dari kajian pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.